Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari PTPD menyampaikan tutorial atau panduan terkait dengan penggunaan e-learning atau pembelajaran online atau biasa dikenal dengan daring. Untuk pembelajaran e-learning sudah didevelop melalui sistem yang dinamakan Learning Management System atau disingkat LMS. Alamat untuk e-learning itu sendiri di sini adalah e-striplearning.syeikhnurjati.ac.id atau mahasiswa dapat mengakses di halaman Smart Campus melalui link menu e-learning. Bagi mahasiswa yang berhak mengakses LMS ini adalah mahasiswa aktif pada semester berjalan. Untuk mahasiswa yang dalam semester berjalan tidak aktif, maka tidak bisa login. Baik, langsung saja. Di sini akan kami sampaikan beberapa panduan atau tutorial terkait penggunaan e-learning untuk mahasiswa. Yang pertama kali ketika sudah masuk ke alamat e-learning, itu mahasiswa bisa langsung login atau mahasiswa memilih fakultasnya apa, kemudian jurusannya apa, kemudian mata kuliah yang hendak masuknya apa. Misalkan contoh ini saya mengambil Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kemudian jurusan Tadis Matematika, kemudian saya pada KRS itu mengambil mata kuliah statistika dasar. Nah, untuk mata kuliah itu sendiri nanti berdasarkan rombel kelas. Misalkan semester 1 mengambil 8 mata kuliah, maka nanti di tampilan menu mahasiswanya ada 8 rombel mata kuliah yang ada di halaman LMS mahasiswa masing-masing. Baik, kemudian klik saja di sini mata kuliahnya atau bisa langsung login. Nanti semuanya akan diarahkan ke menu login. Cuman bedanya kalau tadi melalui langsung ke menu mata kuliahnya, maka nanti akan langsung diarahkan ke mata kuliah, rombel mata kuliah tersebut. Sekarang saya akan login. Sampel contoh saya mengambil username mahasiswa. Nanti username mahasiswa dan passwordnya akan di sharing oleh administrator jurusan ya. Kemudian ini klik login, maka nanti di menu mahasiswa akan langsung masuk di mata kuliah, rombel mata kuliah yang diinginkan. Kalau tadi masuk melalui menu login langsung, maka nanti di sini ada tampilan menu dashboard atau menu home. Nah, di sini nanti jumlah mata kuliah yang diikuti nanti ini di sini akan muncul. Misalkan saya selaku mahasiswa mengambil mata kuliah statistika dasar, nanti akan muncul. Ketika saya mengambil 8 mata kuliah, nanti di sini ada 8 rombel mata kuliah. Nanti tinggal diklik saja saya mau mata kuliah yang mana, kemudian diklik. Nah, di sini untuk tampilan rombel mata kuliah seperti ini. Jika dosen yang bersangkutan, misalkan contoh dosen mata kuliah statistika dasar telah mengupload konten materi, maka mahasiswa bisa mengakses di menu general, bisa mengakses di menu general. Tapi sebelum kita beranjak ke tutorial yang selanjutnya, pertama kali jika mahasiswa yang tidak familiar untuk menu-menu berbahasa Inggris, bisa di sini pilih pilihan menu bahasa. Kita pilih menu bahasa Indonesia. Kemudian untuk pertama kali menggunakan LMS, silakan lakukan perubahan profil, terutama password. Untuk merubah password, ini di kanan atas ada panah bawah, diklik, kemudian pilih preferensi.
kemudian pilih preferensi di sini, kemudian klik ubah profil. Nah, lakukan perubahan jika terjadi kesalahan, misalkan salah nama atau salah email. Nah, kemudian diupayakan mengunggah foto atau gambar diri ya, diupload di sini di menu foto, menu upload file, kemudian di browse, kita browse, kemudian kita pilih misalkan fotonya simpennya di mana. Ada file foto, misalkan ini saya pilih file foto, kemudian di open, nah, kemudian di upload. Setelah di upload, nanti di sini ada foto. Ini terlalu banyak tadi ngekliknya, tidak hapus dulu. Ya, misalkan foto sudah diupload ya, kemudian perbaharui profil. Oke, nanti profilnya akan fotonya akan berubah. Kemudian yang kedua yang sangat penting perlu dilakukan adalah mengubah password. Karena apa? Karena jika passwordnya sampai diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan, maka akan sangat merugikan bagi mahasiswa yang bersangkutan. Misalkan contoh ada pihak yang tidak berkepentingan masuk dengan akunnya mahasiswa ini, nanti dia bisa menghapus seluruh aktivitas yang sudah dikerjakan oleh mahasiswa tersebut. Nah, misalkan di sini lakukan perubahan password, password lamanya dimasukkan, kemudian masukkan password baru, kemudian simpan perubahan. Nah, oke, kita telah melakukan perubahan profil dan password, kemudian lanjut. Kita kembali masuk ke karena ini posisinya di menu mahasiswa. Di sini akan muncul nanti kursus yang diikuti atau course yang diikuti. Nanti di sini contohnya ini baru satu rombel mata kuliah ya. Kita klik di sini, kita klik rombel mata kuliahnya atau kode mata kuliah, diklik di sini. Nah, kita akan masuk ke menu rombel mata kuliahnya. Jika dosen telah mengupload materi perkuliahan, maka secara otomatis akan nampil di sini. Di sini ada RPS yang sudah diupload, kemudian ada instruksi-instruksi, kemudian di sini ada pertemuan ke-1, ada materinya, ada tugas pertemuan, ada forum, ada chat, dan ada kuis. Tugas mahasiswa adalah memberikan feedback dari memberikan feedback dari konten yang sudah diupload oleh dosen yang bersangkutan. Contoh di sini untuk RPS, mahasiswa bisa mendownload ini dengan mendownload file RPS, kemudian bisa dibaca atau dipelajari. Nah, ini file RPS yang bisa didownload oleh mahasiswa yang sudah diupload dosen. Nah, kemudian setelah itu ada petunjuk apa lagi, misalkan ada petunjuk video, atau biasanya kalau di menu RPS itu isinya kontrak belajar ya. Contoh misalkan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dosen A, saya pengampu mata kuliah B. Nah, itu sini instruksi, misalkan bisanya dipakai untuk kontrak belajar. Kemudian misalkan di pertemuan ke-1, nanti silakan mahasiswa mengakses. Di sini dosen telah mengupload materi ini berupa file, di sini udah kelihatan. Namun ketika file ini tidak bisa diupload, maka ada syarat yang harus dilakukan mahasiswa. Ini mahasiswa terbatas atau tidak bisa mengakses materi pertemuan suatu kecuali telah terlebih dahulu
mengakses RPS. Nah, jadi dosen memberikan pembatasan di sini, bahwasanya mahasiswa tidak bisa mengakses materi pertemuan 1 kalau mahasiswa belum mengakses RPS. Tadi kan kita sudah mengakses RPS ya. Kalau kita sudah mengakses RPS, di sini kita centang aktivitas RPS-nya, centang ya. Maka di sini otomatis materi yang menjadi persyaratan harus membuka RPS dulu akan hidup. Nah, di sini mahasiswa bisa mendownload materinya. Misalkan ini pertemuan pertama, materinya ini silakan dipelajari. Kemudian instruksi selanjutnya mahasiswa tinggal mengikuti saja. Nah, di sini ada tugas pertemuan 1. Nah, tugas pertemuan 1 di sini silakan kerjakan tugas dikumpulkan dalam bentuk file doc atau PDF. Tugas seperti bla 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 bla. Nah, nanti seluruh aktivitas yang sudah dilakukan mahasiswa diberi checklist di sini. Kemudian misalkan ada tugas yang terkait di pertemuan ke-1, mahasiswa tinggal klik link tugasnya. Klik link tugasnya, kemudian dibaca instruksinya apa, kerjakan tugas dan dikumpulkan dalam bentuk dokumen atau PDF, doc atau PDF. Nah, soal-soalnya ada di lampiran ini, Kemudian mahasiswa membaca, kemudian mengerjakan. Karena yang diminta adalah file, nanti mahasiswa bisa kalau sudah mengerjakan silakan berikan feedback, kumpulkan tugasnya dengan mengklik menu tambahkan pengajuan tugas atau laporan. Nah, nanti di sini dokumen yang dibutuhkan di sini sebagai prasyarat adalah doc, berekstensi docx, e-doc, PDF dan lain-lain. Nanti silakan diupload di sini. Upload, kemudian mana file yang harus dikumpulkannya. Misalkan saya sebagai mahasiswa untuk pertemuan 1 saya mengumpulkan tugas ini berupa file doc, kemudian saya lampirkan, kemudian upload. Oke, upload, kemudian jangan lupa ketika sudah mengupload klik tombol simpan perubahan. Oke, nah nanti di sini akan kita sudah melakukan pengiriman berkas tanggal 1 Juli 2020 pukul 9.49. Nah, tim remaining adalah waktu tersisa. Jadi kalau kita mengumpulkan di dosen memberi batasan paling lambat hari Selasa 7 Juli 2020 pukul 00. Kita sudah mengumpulkan di 1 Juli, berarti kita punya tim remaining 5 hari 14 jam. Kita lebih awal mengumpulkannya. Tapi kalau misalkan kita telat, misalkan di sini dosen memberikan batasan tanggal Selasa 7 Juli, kita mengumpulnya tanggal 8 Juli. Ada dua kemungkinan. Bisa jadi dosen memberikan batasan bahwasanya bisa mahasiswa tetap mengumpulkan, tapi di sini ada late, bukan time remaining lagi, tapi late, keterlambatan, misalnya keterlambatan 1 hari. Kondisi yang lain juga bisa memungkinkan kalau dosen tidak mentolerir yang terlambat. Nah, kalau misalkan opsi kedua itu yang dipilih oleh dosen, maka menu submission atau menu tambahkan itu tidak akan aktif di menu mahasiswa. Jadi diusahakan untuk tugas diusahakan mengerjakan pada rentang waktu yang sudah ditentukan oleh dosen. Nanti dosen memberikan instruksi di deskripsinya, misalkan dikumpulkan dalam bentuk doc paling lambat tanggal sekian pukul sekian, silakan dikerjakan sesuai instruksi pada waktu dan pada waktu yang tepat gitu ya. Jangan sampai terlambat. Kalau terlambat ada kemungkinan dosen memberikan dua opsi, bisa tetap ngumpul tapi di sini ada peringatan terlambat, atau bisa jadi dosen tidak memberikan tolerir. Nanti ketika dosen tidak memberikan tolerir, maka nilai Anda 0 nantinya, tidak akan terpenuhi untuk tugas 1 di pertemuan ke-1. Oke, kemudian kita lihat instruksi berikutnya. Dosen juga memberikan konten berupa forum. Nah, forum ini biasanya digunakan oleh dosen untuk menilai keaktifan. Nah, biasanya dosen itu memberikan topik-topik diskusi yang harus ditanggapi oleh mahasiswa. Nanti di situ
setiap tanggapan atau feedback dari mahasiswa akan diberikan penilaian. Jadi diusahakan semua konten yang ada di menu rombel mata kuliahnya dari pertemuan 1 sampai selesai nanti ke ujian akhir semester, baik itu ada tugas ataupun apa, ada forum, silakan ditanggapi atau dikerjakan. Nah, nanti ketika ingin menanggapi atau mengerjakan, nanti silakan klik ininya forum, kemudian nanti di situ ada topik. Nah, ada topik diskusi. Nah, dosen misalkan memberikan topik diskusi, kita klik topik diskusinya, kemudian kita tanggapi. Nah, misalkan menurut saya bla bla bla. Nah, kemudian sampaikan. Nanti diusahakan tanggapan yang ada kaitannya dengan topik yang dikemukakan oleh dosen. Mahasiswa bisa menggali dari berbagai sumber, kemudian bisa melampirkan sumbernya, atau juga nanti mahasiswa bisa menampilkan link, misalkan diperoleh dari mana gitu, linknya bisa ditampilkan di situ. Nah, untuk forum bisa diberikan tanggapan beberapa kali, silakan saja, tergantung dari dosennya. Apakah mahasiswa boleh berkali-kali menanggapi atau cukup sekali saja, itu tergantung dengan kontrak belajar yang di awal tadi, kontrak belajar pada saat dosen menyampaikan. Oke, itu untuk forum. Kemudian kita kembali lagi, ada instruksi apa lagi? Setiap aktivitas yang sudah kita lakukan silakan di checklist. Kemudian di sini ada juga dosen memberikan konten chat. Nah, di sini biasanya konten chat ini digunakan dosen untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengajukan pertanyaan ataupun keluhan apa yang terkait dengan materi, misalkan ada yang kurang paham ataupun ada yang belum memahami. Di sini bisa dilakukan chat atau bertanya. Biasanya chat ini di open oleh dosen itu pada saat jam perkuliahannya. Misalkan contoh, saya selaku mahasiswa mengambil mata kuliah statistika dasar itu pada hari Selasa pukul 8, maka biasanya chat itu dibuka oleh dosen pada saat rentang dari pembelajaran berlangsung sesuai dengan kesepakatan. Nanti di sini klik di sini untuk masuk chat sekarang. Kemudian mahasiswa di sini bisa, ini misalkan mahasiswa namanya ada, Pak, saya mau tanya bla bla bla, nanti kirim. Dan itu bisa dilakukan melalui konten chat ini atau konten obrolan seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya kita balik lagi, masih di pertemuan ke-1 karena belum tuntas ya. Di sini masih ada. Kemudian ada kuis. Misalkan dosen juga memberikan kuis. Ini jangan lupa yang sudah dilakukan kita checklist. Kemudian ada kuis, dosen memberikan kuis. Biasanya kuis ini diberikan dosen setiap pertemuan untuk menguji sejauh mana mahasiswa memahami materi. Nah, kuis ini tergantung dari dosennya. Misalkan kuis ini bisa bentuknya multiple choice atau bentuknya esai. Nah, nanti ketika dosen sudah mengupload konten kuisnya, di sini ada tulisan attempt. Attempt itu artinya mahasiswa silakan mengerjakan. Nanti di situ ada keterangannya, kuis ditutup pada tanggal sekian, jam sekian. Nah, durasinya misalkan 1 jam 30 menit, itu durasi pengerjaan kuisnya. Biasanya kuis ini membutuhkan feedback atau tanggapan mahasiswa real time ya, pada waktu perkuliahan itu diberikan oleh dosen. Nah, kalau tugas itu biasanya diberi tenggang waktu oleh dosen, misalkan diberi tenggang waktu 1 minggu. Tapi kalau kuis ini biasanya
digunakan oleh dosen untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman mahasiswa terhadap konten pembelajaran yang disampaikan dosen. Nah, kebetulan ini kuis sudah ditutup pada hari Rabu 1 Juli 2020. Jadi diusahakan mahasiswa itu tertib mengakses LMS ini sesuai dengan jadwal yang disepakati pada kontrak belajar yang mungkin disampaikan oleh dosen atau yang pada sesuai dengan RPS yang sudah di-upload oleh dosen. Supaya apa? Supaya tidak ada konten apalagi konten yang membutuhkan penilaian itu supaya terpenuhi semua. Kalau ada salah satu yang tidak terpenuhi, maka nanti di kolom nilai mahasiswa akan kosong atau tidak diberi nilai oleh dosen. Nah, itu beberapa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Jadi nanti tinggal mahasiswa masuk saja ke rombel mata kuliahnya, kemudian dicek di pertemuan ke-1 ada tugas apa saja, pertemuan kedua ada tugas apa saja, kapan batas waktu pengumpulannya, kapan batas waktu harus bahwasanya itu ditutup, konten itu ditutup, maka mahasiswa harus sering mengecek ataupun mengakses sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Nah, sebagai notifikasi nanti mahasiswa bisa melihat kalender. Nah, di sini nanti kalender ada apa saja. Oh, ternyata dosen itu memberikan tugas di hari Rabu nih. Kemudian juga ada batas pengumpulan tugas di tanggal 7. Nah, nanti kita bisa ngelihat oh ternyata di sini ada di hari Rabu itu ada kuis dan misalkan ada kuis pertemuan 1. Kemudian di tanggal 7 ini ada tugas pertemuan 1 ISDU. ISDU artinya ditutup. Nah, berarti sebelum tanggal 7 kita harus mengerjakan tugas pertemuan 1 ISDU. Artinya batas waktu pengumpulan tanggal 7. Nah, kemudian di fitur kalender ini untuk supaya kita bisa lebih lebih termonitoring sesuai dengan jadwal. Biasanya nanti diberlakukan bahwasanya statistika ini akan dibuka pada hari Selasa pukul 8 sampai pukul 10. Nanti silakan mengakses sesuai dengan kesepakatan atau kontrak belajar dari dosen. Nah, kemudian menu yang tidak kalah pentingnya adalah selain menu konten, di sini ada juga menu nilai. Menu nilai. Nah, di sini nanti di menu nilai ini kita bisa melihat nilai-nilai kita. Kita hanya bisa melihat untuk nilai kita sendiri. Nah, nanti di sini di menu nilai ini ada overview report, itu seluruh rombel mata kuliah yang kita ikuti. Misalkan saya ini contohnya baru 1 ya. Nanti misalkan saya ada statistika dasar, ada kalkulus lanjut dan segala macam. Nanti silakan bisa dilihat reportnya. Nah, misalkan contoh ini saya statistika dasar tugas pertemuan 1 nilainya nilai saya misalkan 80. Kemudian kuis saya nilainya 100. Nanti mahasiswa bisa langsung mengecek di situ jika dosen sudah melakukan penilaian. Kalau misalkan penilaian dosen berupa soal multiple choice langsung akan keluar. Tapi kalau misalkan penilaiannya berupa esai atau tugas yang harus dikoreksi, maka nanti nunggu dari dosen memberikan feedback berupa nilai. Nah, kemudian di sini mahasiswa juga bisa melihat di menu peserta atau partisipan, mahasiswa bisa melihat siapa sih teman-teman di rombel kelasnya. Nah, itu biasanya ini rombel kelas ya. Oh, yang mengambil statistika dasar kelas A itu namanya ini saja. Namanya ini ya. Kemudian di menu bed adalah menu lencana. Jadi biasanya digunakan oleh dosen untuk memotivasi mahasiswa. Misalkan ada mahasiswa yang mempunyai nilai UTS tertinggi, maka dosen bisa menampilkan di sini, oh si A nilainya tertinggi. Nah, ini akan disematkan di menu bed untuk memotivasi mahasiswa yang lainnya. Oh, saya harus seperti ini, bahkan saya harus lebih baik dari mahasiswa yang diberi lencana oleh dosen tersebut. Nah, menu kompetensi di sini digunakan oleh dosen biasanya untuk standar ketuntasan dari mata kuliah yang
yang diampu dosennya. Nah, ini bisa dibaca, hanya dibaca, ini tidak memerlukan feedback. Nah, kemudian setiap rombel mata kuliah yang mahasiswa ambil, menunya akan sama seperti ini. Jadi di menu general itu ada konten-konten pembelajarannya, kemudian bisa ngecek nilai di sini, kemudian bisa ngecek pesertanya berapa yang menjadi partisipan. Nah, untuk kembali ke depan kita bisa mengklik dashboard, atau juga kita bisa melihat kursus apa saja yang diikuti. Ini di bawah kursus yang diikuti nanti ada beberapa rombel mata kuliah yang kita ikuti, bisa kita lihat. Nah, nanti kita bisa masuk satu-satu, misalkan hari ini jadwalnya statistika dasar, maka kita masuk ke statistika dasar. Besok jadwalnya kalkulus lanjut, nanti di situ ada kalkulus lanjut, diklik nanti menunya sama, akan masuk seperti ini juga. Seperti itu. Akan masuk menu seperti ini juga. Nah, baik itu untuk terkait dengan pembelajaran online melalui LMS. Nah, mahasiswa juga bisa mengakses konten atau platform LMS ini dengan menggunakan aplikasi mobile ya. Dengan terlebih dahulu download di App Store, kemudian cari Moodle, MOODLE, kemudian install, kemudian buka aplikasi Moodle-nya. Kemudian di sini ada tanda plus, tambahkan. Nanti di sini kemudian masukkan alamat dari alamat e-learning yang sudah di awal diberikan, yaitu HTTPS. Disarankan menggunakan HTTPS. Kemudian ketikkan alamatnya i-streep.syekhnoorjati.ac.id. Jadi di enter. Nanti kalau sudah masuk, nanti tinggal login sama seperti pada browser. Nah, nanti tinggal login, nama penggunanya siapa, ini nama penggunanya. Misalkan tadi NIM mahasiswa 19081051193, passwordnya diketikkan juga. Kemudian login masuk. Nah, nanti kalau sudah masuk di sini tinggal kita menuju ke menu utama, itu menu dashboard. Nah, nanti tampilannya hampir sama. Ini versi mobile-nya. Nanti di situ ada course atau mata kuliah apa yang diambil, kemudian diklik mata kuliahnya. Nah, ini konten-kontennya juga sama. Nah, nanti mahasiswa bisa menggunakan aplikasi ini. Tadi pertama download di App Store, download aplikasi Moodle, kemudian login ke situsnya dengan mengeklik ikon tambah, kemudian masuk dengan alamat https i-streeplearning.syekhnoorjati.ac.id, kemudian login dengan akunnya masing-masing. Nah, nanti kemudian akan diarahkan ke menu dashboard. Menu dashboard adalah menu utamanya. Kemudian tinggal menuju rombel mata kuliah apa yang diinginkan. Nanti akan menunya akan sama seperti ini. Baik, demikian tutorial terkait dengan penggunaan e-learning di lingkungan YN Syekhnoorjati Cirebon bagi mahasiswa.
Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.